Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Ilahi dengan NIM 1811310036. Saya berasal dari program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Baiklah, di sini saya akan membahas materi mengenai gaya komunikasi dan gaya kepemimpinan dalam mata kuliah komunikasi organisasi. Baiklah, berikut penjelasannya. Komunikasi kepemimpinan adalah proses komunikasi yang dilakukan pemimpin sebagai komunikator kepada bawahan organisasinya sebagai komunikan. Dalam penerapannya, pemimpin dapat menggunakan berbagai macam jenis komunikasi, sesuai dengan gaya masing-masing yang dipengaruhi oleh banyak faktor. Jenis komunikasi kepemimpinan atau gaya komunikasi kepemimpinan wajib dimiliki oleh seorang pemimpin. Gaya komunikasi kepemimpinan ini harus digunakan pemimpin untuk mengaruhi bawahannya untuk mencapai target organisasi. Gaya kepemimpinan ini biasanya didasarkan oleh beberapa pola dasar, yakni mementingkan hubungan kerjasama, mementingkan pelaksanaan pekerja, dan memungkinkan hasil dari pekerjaan. Untuk mengetahui berbagai jenis komunikasi kepemimpinan, berikut adalah contoh gaya komunikasi kepemimpinan yang jamak digunakan. Yang pertama itu ada gaya controlling. Gaya komunikasi kepemimpinan model ini mementingkan kendali atas organisasi. Pemimpinan gaya komunikasi controlling akan membatasi dan cenderung mengatur perilaku, pikiran, dan tanggapan bawahannya. Komunikasi yang terjalin dalam gaya komunikasi adalah komunikasi satu arah yang berasal dari atas ke bawah. Yang kedua ada gaya equalitarian. Gaya komunikasi kepemimpinan jenis ini mengedepankan aspek kesamaan dalam komunikasi. Komunikasi kepemimpinan jenis ini melakukan penyebaran informasi atau ide dengan arus dua arah, baik dari atasan ke bawah maupun sebaliknya. Komunikasi kepemimpinan jenis ini dilakukan secara terbuka, yang berarti setiap anggota organisasi berhak mengungkapkan pendapat. Pemimpin akan berhak memberikan ruang bagi bawahannya untuk memberikan pendapat pengambilan keputusan organisasi. Komunikasi berjalan santai dan tanpa intimidasi. Dalam gaya komunikasi kepemimpinan ini, pemilik memiliki kemampuan dalam menjalin hubungan yang baik, sehingga timbul keterbukaan antara atasan dan bawahan maupun antar bawahan. Dan kemudian ada gaya struktural. Dalam gaya komunikasi kepemimpinan ini, pemimpin memberikan informasi yang bertujuan untuk penetapan pemerintah penugasan, jadwal penugasan, dan struktur organisasi. Pada gaya komunikasi ini, pemimpin mencoba mempengaruhi bawahan dengan cara memberikan informasi terkait tujuan organisasi, penjadwalan kerja, aturan kerja, prosedur kerja dalam organisasi. Gaya komunikasi kepemimpinan jenis ini akan berjalan efektif dan bermanfaat bagi organisasi bila dijalankan dengan benar. Ahli komunikasi bernama Stogil dan Kons menjelaskan bahwa struktur inisiator bisa menjadi gaya kepemimpinan yang efektif. Inisiator struktur ini adalah mereka yang mampu membuat perencanaan informasi atau pesan verbal yang bisa menetapkan tujuan organisasi, struktur organisasi, deskripsi, penugasan kerja, dan pernyataan-pernyataan lain yang bersifat struktural. Kemudian yang keempat ada gaya dinamis. Komunikasi kepemimpinan gaya dinamis ini artinya pelaku komunikasi akan bersikap lebih agresif dalam menyampaikan dan menangkap pesan. Dalam gaya ini, baik pemimpin dan bawahan sadar betul bahwa lingkungan organisasi mereka dinamis sehingga berfokus pada tindakan. Gaya komunikasi kepemimpinan jenis ini bertujuan untuk merangsang pegawai untuk bekerja lebih cepat dan hasilnya lebih baik. Dalam suasana kerja yang dinamis, gaya komunikasi kepemimpinan ini cocok untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kritis. Gaya komunikasi kepemimpinan ini dapat berjalan lebih baik bila pemimpin dan pegawai memiliki cukup kemampuan dalam kerja dan menyelesaikan masalah kritis di lingkungan yang dinamis. Dan kemudian yang terakhir ada gaya recognizing. Dalam gaya komunikasi kepemimpinan ini, pemimpin memiliki sifat bersedia dalam menerima saran atau ide dari orang lain. Pemimpin bersedia menurunkan keinginannya dalam memberi pemerintah dan mengatur pegawainya. Gaya komunikasi kepemimpinan jenis ini bisa efektif jika pemimpin bekerja dengan organisasi yang berisi orang-orang yang sudah berpengalaman, berpengetahuan luas, dan mampu bertanggung jawab atas setiap pekerjaannya. Dan itulah tadi sedikit materi dari gaya komunikasi dan gaya kepemimpinan. Apabila saya ada salah kata, salah ucap, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.